Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Tara Salsabila dengan NIM P272290250006. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat, yaitu Etika Digital sebagai Landasan Praktik Terapi Bicara di Era Media Sosial. Selanjutnya itu ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat komunikasi menjadi semakin lebih mudah dan cepat. Banyak tenaga kesehatan termasuk terapi wicara yang kini memanfaatkan media sosial untuk edukasi, promosi layanan, bahkan untuk menjangkau pasien yang jauh. Namun, di balik kemudahan itu ada tantangan etis yang serius, misalnya kebocoran data pasien, penyalahgunaan identitas, atau hilangnya batas profesional antara terapis dan klien. Karena itu, etika digital sangat dibutuhkan agar media sosial dapat dimanfaatkan secara positif tanpa merugikan siapapun. Karya tulis ilmiah yang telah saya buat ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menjaga etika bersosial media bagi terapi bicara. Lalu ada 3 tujuan dalam pembahasan ini. Yang pertama, menganalisis bagaimana etika digital dapat diterapkan dalam praktik terapi bicara. Yang kedua, menjelaskan resiko dan tantangan etika yang ada, serta memberikan solusi agar media sosial tetap menjadi alat bantu profesional, bukan sebaliknya. Selanjutnya ada definisi dan peran media sosial. Media sosial pada awalnya hanya dipakai untuk komunikasi pribadi, tapi sekarang media sosial berkembang menjadi ruang publik yang sangat luas. Bagi terapi bicara, media sosial bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi mengenai gangguan bicara dan gangguan bahasa, membantu promosi layanan secara transparan, serta memperluas jejaring profesional. Namun, karena sifatnya sangat terbuka, setiap tindakan dan unggahan di media sosial dapat dilihat oleh banyak orang dan bisa berdampak pada citra profesional seorang terapis wicara. Kode etik dan etika digital. Dalam praktik profesional, terapi wicara wajib berpegang pada kode etik, seperti pengutamaan kesejahteraan pasien, menjaga kompetensi, kerahasiaan, dan integritas. Selain itu, konsep cyber professionalism menekankan bahwa standar profesionalisme di dunia nyata juga harus ditetapkan di ruang digital. Jejak digital bersifat permanen sehingga setiap tindakan perlu dipertimbangkan secara matang. Ada beberapa isu-isu dalam bermedia sosial. Yang pertama ada kerahasiaan pasien, identitas dapat terungkap walau nama disamarkan, misalnya melalui suara, ruangan, atau ciri khas tertentu. Yang kedua, batas profesional. Interaksi informal di media sosial dapat menciptakan dua relationship yang mengganggu objektivitas terapi. Yang terakhir ada citra profesional. Konten pribadi yang tidak pantas atau penyebaran informasi yang tidak ilmiah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Selanjutnya ada prinsip dan tantangan etis. Penggunaan media sosial harus berlandaskan informasi yang benar, jujur, dan hati-hati. Pemisahan akun pribadi dan profesional menjadi cara efektif untuk menghindari konflik. Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko kebocoran data, penyalahgunaan identitas, dan penyebaran konten keliru. Jika melanggar etika, konsekuensinya bisa serius, baik etika maupun hukum. Lalu ada banyak sekali fungsi dari media sosial. Terapi bicara bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang gangguan komunikasi, melakukan promosi layanan secara transparan, dan memperluas jejaring profesional. Bahkan, media sosial bisa mendukung inovasi dalam terapi seperti penggunaan video interaktif atau platform latihan digital dengan catatan. Semua itu dilakukan sesuai dengan etika dan aturan profesi. Semua manfaat ini hanya dapat berjalan baik jika terapi bicara dapat berpegang pada etika profesional. Dari karya tulis ilmiah yang saya buat, terdapat kesimpulan bahwa media sosial adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, ia bisa memperkuat profesi terapi bicara. Namun, jika tidak berhati-hati, justru bisa merugikan pasien, diri sendiri, dan profesi secara keseluruhan. Untuk itu, terapi bicara perlu berpegang pada kode etik, ikatan terapi bicara, dan prinsip etika digital, yaitu yang pertama, menjaga kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama.
Yang kedua, menjaga kompetensi dan membagikan informasi yang valid. Yang ketiga, menjunjung tinggi kerahasiaan pasien dan integritas profesional. Yang terakhir, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, reflektif, dan profesional. Berikut ini daftar pustaka dari karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Ayo bijak bermedia sosial, terutama untuk terapi bicara. Terima kasih. Cukup sekian presentasi tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.